bikin kepo. Tadi Nah. Mbak Popi sempat nggak mau, ngobrol. Kenapa? Cut. Mbak, tadi ada contoh kasus apa sih ketika Jadi, memang melihat gini, teman-teman di sini? Gitu saya diundang, itu ada acara gitu kan. Kemudian ini saya nggak bisa nyebutin nama grupnya Iya. gitu kan, anak-anak kecil gitu. Pada saat itu masih SMP lah mereka. Nah, lagi mereka padatnya show, mereka harus nyanyi, tiba-tiba dia dicariin nggak tahu kemana, dia lagi main skateboard. Dia nggak mau tampil gitu. Jadi saya ngeliat gini, ini side-nya dari si anak ini yang tidak punya waktu main. Dan dan itu deadline kan, dia kan kerja kan, harus nyanyi ini terus nggak berhenti tuh. Jadi dia sebenarnya gimana ya? Itu merasa titik anak, jenuhnya iya. ketika selalu melakukan rutinitas pekerjaan yang jadi dunia mungkin dia anak nggak itu suka kan begitu. memang harus diisi dengan ada main, karena main itu kan belajar di situ. Jadi kehilangan masa-masa indah. Bagaimana kita sekarang menyikapi anak tetap bisa berprestasi nih, kayak misalnya adik-adik ini bisa berprestasi, tapi dia juga tidak kehilangan daripada masa dia sebagai anak untuk bermain dan lain-lain. Oke. Oke. Nah, kalau Kezia sama Rafid kehilangan nggak nih masa-masa mainnya? Enggak ya? Di sana ada waktu untuk mainnya juga. Nah, itu Dia masih bagus. kadang-kadang juga ada Oh, Oh, jadi boleh berlatih main sambil game. bermain Itu, gitu ya? itu yang cerdas nih. Jadi si pelatihnya. begitu main begitu latihan gak bete, gak kesel gitu ya. Itu yang cerdas. Jadi ada waktu bermain sehingga dia penyalurannya bermain itu tuh bisa. Atau yang alternatif kedua adalah kita menyukai bidang yang diseriusin itu gitu loh. Jadinya itu yang menyenangkan. Kalau enggak kan bayangin nggak, pagi, siang, sore, malam terus nanti seperti Michael Jackson. Dia kehilangan sama sekali waktu childhoodnya, Betul. sehingga dampaknya besar. Dia ngebangun sebuah istana Betul, karena bermain anak-anak ya. yang dimana dia kehilangan itu tuh, karena dia harus latihan Nyanyi terus. itu sehari bisa 8 jam my nonstop. God. Dan itu bertahun-tahun. Begitu dewasa dia bangun mimpinya dia. Ya, nah Oke. Mbak Popi, ini ada kabar anak 6 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena diforsir ikut les beredar di media sosial. Di Jadi media sosial. ini kayak tuntutan orang tua begitu ya. Iya, Banyak. tadi. Oke, kabar anak 6 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena diforsir ikut les yang Ini pasti beredar di anaknya nih media sampai di rumah sosial. sakit jiwa ini nih, kalau saya belum lihat ceritanya, cuman kalau kayak gini adalah dia mengalami tekanan. Oke. Karena kan kalau tekanan itu disebut dengan stres. Jadi gitu loh, dia stres. Mungkin stresnya ini nggak cuman karena lesnya aja. Mungkin tekanannya ini ada kalimat yang kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Jadi hidup ini dengan harus. Kamu harus. Jadi penggunaan kalimat orang tua untuk menyarankan anak menyalurkan hobinya itu juga harus diperhatikan ya. Pemilihan kalimat itu dampaknya luar biasa terhadap anak. Karena banyak orang tua yang berpikir dia tahu apa yang terbaik buat anaknya. Iya, Mbak maka Popi. saya bilangin anak adalah milik masa depannya, bukan Iya. milik orang tuanya. Kan orang tuanya hanya titipan. Oke. Iya. Maka jangan diapa-apain anak, orang titipan Tuhan kok Ya. gitu Nah, kan. kalau misalnya anak menyalurkan hobi dan juga bermain, kalau Kezia, kalau misalnya sambil wushu ini biasanya sehari-harinya main juga atau ada hobi-hobi lain nggak sih Kezia? Jadi wushu aja. Memang suka kalau yang Kamu suka ini boneka nggak gitu loh. Keisha suka boneka nggak? Enggak, saya suka wushu. Sepertinya terlihatnya Dikit. tidak ya. Enggak ya, nggak suka ya mah, dia nggak suka ya. Sukanya apa Keisha? Stick. Stick. Stitch. Apa? Stick. Stick. Stick wushu? Stitch. Oh, itu Oh, boneka sayang. oh, itu Stitch. bonekanya. Stitch Dia boneka. itu. Oke, tapi memang wushu ini memang suka sekali atau gara-gara mama? Suka banget. Suka Iya banget sih. ya, bener nggak Tadi tuh, memang Popi? paling kelihatan sih dengan energinya begitu Iya, ya. dong, suka banget Nah, kayak itu. kalau ke Rafid lagi, Rafid selain wushu ada hobi lain nggak sih, Fit? juga main futsal, basket juga Tetap olahraga ya, Tetap Za. olahraga Main ya. futsal, Tapi kamu basket. punya waktunya untuk main itu? ada. Ada ya? Ada. Oke, asal balance tadi kan. Iya. Karena kalau nggak balance itu yang dia nggak happy, nggak bahagia. Benar, Dan ini benar. saya menurut saya mereka berdua ini jauh lebih baik dibanding anak lain yang penyalurannya adalah ke gadget. Banyak gini Mbak Jauh Popi, lebih bagus mereka. teman-teman saya di luar sana gitu ya yang baru punya batita dibilangnya ya umur 2-3 tahun gitu. Baru umur 2-3 tahun tapi udah dikasih les ini itu, sekolah 2 ini tahun. itu, Iya. 2-3 tahun. Dia bisa Apa ya? ngomong. Alasannya agar motoriknya Mungkin bukan les terangsang kali ya. gitu. Bukan les mungkin bentuknya, tapi di aktivitas psikomotorik ya. Sebenarnya benar, anak kecil. Jadi bentuknya bukan sekolah, karena pemahaman menurut saya sekolah itulah ruang belajar. Kalau sekolahnya sambil di dapur, sambil main di pohon,
di sawah itu juga sekolah. Iya. Itu kan arti harfiah sekolah adalah ruang bermain, tempat untuk mendapatkan ilmu gitu. Nah sekarang si anak ini adalah belajar psikomotorik itu sebenarnya bagus. Kenapa? Karena anak belajar naik ke titian seperti itu tuh, naik ke atas tuh kayak jalan gitu di atas satu ini ya, pak balok gitu ya. Itu nanti gedenya dia akan memiliki stabilitas emosinya bagus. Oke. Gitu loh. Kemudian gerakin kinestetik yang bagus itu bisa menjadi orang yang komunikator yang bagus. Nah, kalau orang komunikator yang bagus dia menguasai dunia. Karena Karena kalau misalnya communicator is kita a melihat power. dari umur begitu Ya. Mbak Popi, sebenarnya anak di usia berapa sih yang boleh kita salurkan Latih. hobinya atau dilatih? Iya, gitu? sebenarnya gini, dilihat dulu anaknya dari kecil apa. Makanya perlu banget orang tua mengenalkan anak dari semua sudut pandang nih. Saya mengambil konsep dari Glenn Dolman ya yang mengatakan bahwa ada 8 aspek kecerdasan anak. Jadi makanya saya menyarankan untuk sekolah-sekolah itu punya aspek-aspek itu, misalnya visual spasial, komunikasi, musik. Jadi dia punya corner musik, punya corner untuk visual spasial. Kalau visual spasial dia kayak bentuk kayak gini nih. Anak diajarkan bentuk lingkaran, menyentuh, memanjat. Dan mereka juga butuh yang dilatih. namanya olahraga untuk melatih motorik itu ya. Mbak Dilatih, Popi, ya. nggak cuma olahraga. Jadi entah dia suka matematika, math, science apa. Itu nanti dari situ baru kata nih. Nah, si guru kerjanya adalah mengobservasi. Orang tua juga melihat misalnya anaknya senang niup suling, nyanyi, ngomong, ngoceh. Jadi punya mengkotak-kotakan Nah, begitu dari ya? situ baru lihat, oh, oke anakku bakatnya ini, dikenalin Lebih lagi prefer ke air, sini. dikenalin lagi, nah semua dikenalin, barulah nanti spesifik di bidang itu. Dia akan, apapun yang fokus di bidangnya, dia akan menjadi juara di bidang itu. Betul, karena memang lebih suka. Nah, Ya. karena prefer, pertama yang dilihat adalah dia menyukai bidang itu. Iya, salah satunya tadi Rafid juga suka namanya olahraga. Berbicara tentang olahraga enak ya, jadi masih berhubungan soal olahraga juga nih pemirsa. Jadi siapa sangka nama Indonesia juga ikut harum di ajang Piala Eropa 2016. Meski bukan ikut berlaga, tapi membuat ilustrasi tim nasional Jerman untuk menghiasi iklan minuman bersoda. Siapa sangka, gambar di minuman kemasan kaliber dunia ini dibuat oleh anak bangsa. Namanya Gilang Bogi Indianan Saputra. Pria berusia 24 tahun asal Solo ini merupakan pembuat ilustrasi 24 wajah pemain timnas Piala Eropa 2016. Butuh waktu 1 bulan untuk merampungkan 24 ilustrasi wajah pemain timnas Jerman. Dengan kreativitasnya ini, kini Gilang sanggup membayar kuliah dengan uang kerja kerasnya sendiri. Selamat ya Gilang! Dari Surabaya, Jawa Timur, Septiantoro, MNC Media memberitakan. Setiap hari jangan ada Itu dia salah satu prestasi dari anak Indonesia juga. Nah, ya Betul kan? sekali. Dan nanti usai jeda berikut ini kita masih ngobrol-ngobrol mengenai anak-anak ini pemirsa, dan informasi juga ini untuk Anda di rumah yang mungkin masih bingung kira-kira anak saya harus dibawa kemana nih ya. Betul. Tapi sebelumnya ini dia ada Resonance Children's Choir atau TRCC, tim paduan suara anak Indonesia yang berhasil meraih juara umum dalam kompetisi paduan suara internasional di Venezia, Italia. Kita lihat sama-sama informasinya usai jeda berikut, tetap di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Bahagia karena cinta, tertawa karena cinta, hangatnya damaikan dunia. Jangan